Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Cerita Momo. Pernahkah kamu dicintai, tapi lalu perlahan direndahkan, hanya karena penampilanmu? Inilah kisah tentang seorang istri sederhana yang dianggap tidak pantas, bahkan oleh suaminya sendiri. Ia disebut kampungan, tidak layak diajak ke acara kantor. Tapi tak ada yang tahu, dia menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Bersiaplah, karena di akhir cerita ini semua akan terdiam. Dan sang istri akan berdiri paling tinggi dengan kepala tegak dan hati penuh cinta. Inilah kisah nyata. Mari kita lanjutkan membaca dan resapi setiap momen dalam cerita ini. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di channel Cerita Momo. Beri like pada video ini dan tulis lanjut di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Matahari pagi menerobos celah-celah tirai jendela rumah sederhana itu. Di sebuah gang kecil pinggiran kota, berdiri sebuah rumah mungil berwarna krem pucat dengan pagar besi yang mulai berkarat. Suara ayam berkokok bersahutan dengan riuh tawa anak-anak tetangga yang bermain bola di tanah lapang seberang jalan. Di dapur rumah itu, seorang wanita dengan wajah lembut tengah sibuk mengaduk adonan kue. "Nia, kamu udah bangun? Sarapan bentar lagi jadi," panggilnya lembut sambil membuka lemari kayu tempat menyimpan toples-toples tepung dan bumbu dapur. Wanita itu adalah Nadia, 30 tahun, wanita sederhana dengan balutan daster bermotif bunga kecil dan rambut dikuncir seadanya. Wajahnya bersih, tanpa riasan. Tapi siapapun yang melihatnya akan merasa teduh. Tatapan matanya tenang, dan senyumnya selalu tulus. Sejak menikah 5 tahun lalu dengan Reyhan, hidupnya dipenuhi cinta dan ketenangan. Tak lama kemudian, dari kamar depan, muncullah Reyhan, suaminya. Pria 33 tahun yang bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan manufaktur besar. Wajahnya tampan, bersih, dan bersahaja. Mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi dan celana kain hitam, ia menghampiri meja makan sambil tersenyum. "Wangi banget. Kue baru ya?" katanya sambil mencium aroma dari loyang kue yang baru saja keluar dari oven kecil. Kue talam. Nanti aku titip ke warung Bu Sari ya," jawab Nadia sambil menyendokkan nasi dan telur dadar ke piring Reyhan. Reyhan duduk, mengambil sendok, dan mulai makan. Di sela-sela makan, ia memandangi istrinya. Perasaan cinta yang dulu tumbuh dari pertemuan tak sengaja di sebuah rumah singgah anak yatim, masih sama kuatnya seperti hari pertama mereka bertemu. Saat itu, Nadia adalah relawan yang datang diam-diam membawa bantuan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Reyhan jatuh cinta pada ketulusan, bukan kemewahan. "Han," panggil Nadia lembut, "hari ini kamu pulangnya malam ya?" "Iya. Kayaknya bakal ada lembur dikit. Tapi nggak usah nungguin ya. Kamu istirahat aja dulu nanti." Nadia mengangguk, tapi dalam hatinya ada sedikit rasa sepi. Belakangan ini, Reyhan memang makin sibuk. Apalagi sejak 2 bulan lalu, setelah dia dipromosikan jadi salah satu manajer termuda di perusahaan tempatnya bekerja. Kadang Nadia rindu masa-masa dulu saat mereka bisa menghabiskan sore bersama, sekadar berjalan ke taman atau makan gorengan di warung depan gang. Namun, Nadia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, Reyhan bekerja keras demi masa depan mereka. Di kantor Reyhan. Kantor tempat Reyhan bekerja adalah gedung modern bertingkat 7, dengan kaca-kaca besar dan lobi mewah. Reyhan masuk ke ruang kerjanya, disambut rekan-rekan yang sudah mengenalnya sebagai pribadi pekerja keras. Namun di balik pujian itu, beberapa orang mulai membicarakan satu hal lain, tentang istrinya. Lo lihat nggak foto pas Reyhan ajak istrinya ke acara kantor bulan lalu?" bisik salah satu staf perempuan bernama Mitha kepada temannya saat mereka istirahat makan siang. "Iya, ya ampun, gayanya kayak mau ke pasar," sahut rekannya sambil cekikikan. Padahal Reyhan tuh udah naik jabatan. Masa bininya nggak tahu diri?
Pakai daster ke acara semi-formal? Haduh, malu banget sih itu. Tambah Mitha sambil memainkan ujung sedotan minumnya. Raihan yang kebetulan lewat mendengar sepenggal ucapan itu. Langkahnya terhenti sejenak, tapi ia tak menoleh. Dadanya sesak. Ia tahu Nadia memang tidak pernah memperhatikan penampilan berlebihan. Tapi bukan berarti dia berhak direndahkan. Apa mereka pikir nilai seseorang hanya dari cara berpakaian? Batinnya. Tapi dia diam. Ia tak ingin membuat keributan. Di rumah. Sore hari, Nadia duduk di teras sambil menyulam. Satu-satunya hiburan yang ia punya selain membaca buku tua dan menonton sinetron lewat TV tabung kecil. Ia menunggu Raihan pulang sambil menyiapkan teh hangat. Pikirannya melayang pada omongan Raihan beberapa hari lalu. Sayang, kamu pernah kepikiran buat dandan sedikit enggak? Atau pakai baju yang agak, formal gitu? Tanya Raihan waktu itu dengan hati-hati. Nadia sempat terdiam saat itu. Tak menjawab. Tapi hari ini, pertanyaan itu kembali terngiang. Apakah Raihan mulai malu padaku? Apa dia mulai terganggu dengan kesederhanaanku? Pikir Nadia sambil menatap taplak meja yang ia sulam sendiri. Tapi ia tak ingin berpikiran buruk. Raihan adalah pria baik. Ia mencintainya bukan karena rupa atau materi. Nadia yakin akan itu. Hanya saja, dunia Raihan kini berubah. Lingkungannya berubah. Dan ia merasa mulai terasing di antara kemewahan yang perlahan menarik suaminya. Malam hari. Raihan pulang larut malam. Wajahnya lelah. Tapi saat melihat Nadia masih terjaga dan menyambutnya dengan senyum, hatinya terasa damai. Masuk, Han. Udah aku siapkan air hangat buat mandi, kata Nadia lembut. Raihan tersenyum kecil, lalu duduk di kursi kayu dekat meja makan. Ia memandang wajah istrinya dalam-dalam. Nadia, kamu bahagia kan jadi istriku? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Nadia sedikit terkejut. Tapi ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tentu saja, Raihan. Sangat bahagia. Kenapa kamu tanya begitu? Raihan tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Kadang aku takut, dunia kerjaku sekarang terlalu keras buat kamu. Aku takut kamu jadi tersakiti. Nadia bangkit, duduk di samping Raihan dan menggenggam tangannya erat. Raihan, selama kamu pulang dengan hati yang sama, dengan cinta yang sama, aku akan baik-baik saja. Kalimat itu membuat Raihan tak sanggup berkata apa-apa. Ia memeluk istrinya erat. Ada perasaan haru, bersalah, dan juga ketakutan. Ia tahu, Nadia adalah wanita luar biasa. Tapi apakah dunia di luar sana bisa melihat apa yang ia lihat? Keesokan paginya. Di dalam kamar, Nadia membuka lemari pakaian. Ia memandangi gaun-gaun sederhana yang selama ini ia kenakan. Lalu, dari sebuah koper tua di pojok lemari, ia mengambil satu setelan kebaya mahal. Tersimpan rapi dalam plastik pelindung. Ia memandangnya lama, lalu tersenyum samar. Sudah lama sekali tidak kupakai ini, gumamnya. Nadia kemudian kembali menutup koper itu. Ia belum ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Belum saatnya. Tapi jika waktunya tiba, semua orang akan tahu bahwa wanita sederhana ini bukanlah sembarang wanita. Waktu terus berjalan. Sejak dipromosikan menjadi manajer operasional di PT Graha Karya Nusantara, Raihan kini bukan lagi pegawai biasa. Ia memiliki ruang kerja sendiri, laptop kerja keluaran terbaru, dan akses rapat mingguan bersama para petinggi perusahaan. Semuanya begitu cepat, bahkan terlalu cepat. Di rumah, perubahan itu mulai terasa. Bukan dari sikap Raihan yang berubah, tidak. Raihan tetap suami yang lembut dan hangat. Tapi waktunya kini terbagi, pikirannya makin sering terpecah antara pekerjaan dan rumah tangga. Setiap pagi, Nadia masih membuatkan sarapan.
Tapi kadang sarapan itu hanya disentuh sedikit karena Rehan buru-buru harus ke kantor. Maaf ya sayang, hari ini ada meeting penting jam 8. Aku bawa rotinya ya. Ucap Rehan sambil mencium kening Nadia dan berlari keluar. Nadia hanya mengangguk dan tersenyum. Hati-hati di jalan. Ia melambai dari depan rumah, seperti biasa. Tapi dalam hatinya, mulai ada rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merindukan Rehan yang dulu, yang tak terburu-buru, yang pulang sebelum maghrib, yang duduk bersamanya di teras setiap sore sambil menyeruput teh hangat. Ruang kerja Rehan kini dilengkapi fasilitas lengkap, AC pribadi, kursi ergonomis, bahkan sofa kecil untuk tamu. Ia mengatur jadwal tim, memimpin rapat, dan diberi tanggung jawab menangani proyek besar yang melibatkan vendor-vendor asing. Nama Rehan mulai diperbincangkan. Bukan hanya karena prestasinya yang bersinar, tapi juga karena kepribadiannya yang rendah hati. Namun, satu hal mulai menjadi gunjingan. Nih orang keren sih, tapi kok istrinya nggak pernah kelihatan? Tanya Nino, kolega satu departemen. Iya, pas gathering bulan lalu juga kayak orang dari desa. Katanya istri dia jualan kue. Jawab Sarah, sekretaris divisi keuangan dengan nada mencibir. Ya ampun, udah zaman sekarang masih dagang kue keliling? Mereka tertawa, tanpa sadar Rehan berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Sekilas, ekspresinya biasa. Tapi hatinya tidak. Ia tahu Nadia memang masih membantu menjual kue buatan tangannya sendiri. Bukan karena butuh uang, sama sekali tidak. Tapi karena Nadia mencintai aktivitasnya. Ia suka melihat orang bahagia saat makan kue buatannya. Ada kebanggaan tersendiri dalam hal itu. Namun, di dunia kerja Rehan yang kini mulai beraroma elit, kesederhanaan Nadia dianggap aib oleh sebagian orang. Malam itu, Rehan pulang lebih awal. Ia sengaja. Karena ada yang ingin ia bicarakan. Nadia, ucapnya lembut, sambil menatap istrinya yang sedang menyiram tanaman. Nadia menoleh, tersenyum. Tumben pulang cepat. Kenapa? Kangen ya? Rehan tersenyum, lalu menarik tangan Nadia untuk duduk di bangku panjang di teras. Aku mau ngomong, tapi tolong jangan salah paham ya. Ucap Rehan hati-hati. Home? Nadia mengangguk. Kamu tahu aku sekarang makin sering ikut acara perusahaan kan? Banyak gathering, gala dinner, event formal. Nadia mendengarkan, diam. Nah, aku ingin kamu sesekali coba pakai sesuatu yang lebih cocok buat acara itu. Mungkin, baju yang lebih formal, dandan sedikit. Aku tahu kamu cantik, dan aku bangga punya kamu. Tapi kadang aku khawatir orang akan salah menilai kamu. Diam. Sunyi. Burung malam terdengar berkicau. Angin menggoyang daun pohon jambu di pekarangan kecil mereka. Lalu Nadia menoleh pelan. Kamu malu sama aku? Tanyanya datar. Rehan tergagap, bukan? Bukan malu. Aku takut kamu jadi bahan omongan. Dunia kerjaku sekarang keras, Nat. Mereka gampang banget menilai orang dari penampilan. Nadia menarik napas. Aku ngerti, Han. Tapi, kamu ingat kan, kita menikah bukan karena jas atau gaun? Rehan mengangguk pelan. Aku ingat. Dan kamu juga tahu, aku nggak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Tapi juga nggak pernah merasa lebih rendah. Rehan memegang tangan istrinya. Aku tahu kamu luar biasa. Aku ingin kamu nggak disakiti sama omongan mereka. Nadia menatap mata suaminya lama. Di sana, ia tidak melihat hinaan. Ia tidak melihat kebencian. Ia hanya melihat cinta dan ketakutan. Rehan tidak malu punya istri sederhana. Ia hanya takut istrinya disakiti oleh dunia yang makin tak punya empati. Baiklah Rehan. Kalau kamu mau aku ikut, nanti saat ada undangan acara, aku ikut. Tapi, biarkan aku jadi diriku sendiri.
Raihan mengangguk. Terima kasih. Undangan demi undangan datang. Raihan mengikutinya sendiri. Nadia memang tak pernah dilarang, tapi Raihan selalu memberi alasan, acara kantor doang nggak penting, atau cuma rapat informal. Namun tak bisa dipungkiri, dari lubuk hatinya, Raihan memang belum siap membawa Nadia ke tengah lingkungan barunya. Tapi Nadia tahu, ia tidak bodoh. Ia menyadari Raihan kini hidup di dua dunia. Dunia rumah yang penuh cinta, dan dunia luar yang penuh sorotan. Namun, Nadia tetap diam. Ia tidak marah. Tidak pula menuntut. Karena dalam diamnya, Nadia menyusun langkah. Diam-diam ia mulai mengikuti laporan keuangan perusahaan dari sumber internal. Karena apa yang tak diketahui Raihan adalah, Nadia adalah pemilik utama saham PT Graha Karya Nusantara. Bukan hanya cucu dari pendiri perusahaan, tapi pewaris langsung kekayaan keluarga yang selama ini ia sembunyikan. Ia ingin dinikahi karena cinta, bukan karena harta. Dan Raihan telah membuktikan itu. Nadia membuka laptopnya malam itu. Ia membaca laporan manajemen, rekapan karyawan, termasuk catatan internal tentang beberapa staf yang mulai tidak profesional. Senyum tipis muncul di bibirnya. Sudah waktunya aku hadir, bukan sebagai istri Raihan, tapi sebagai pemilik. Pagi itu, matahari baru saja menyentuh atap rumah mereka ketika Raihan bergegas mengenakan jas kerjanya. Wajahnya terlihat cemas, namun ia tetap berusaha tersenyum saat menatap istrinya yang sedang merapikan kancing bajunya. Nat, nanti sore ada acara kantor kecil-kecilan di rooftop. Kayaknya cuma kumpul santai sih. Kamu nggak usah ikut ya, ujarnya sambil menunduk, mengikat tali sepatu. Nadia menghentikan gerak tangannya. Ia menatap wajah suaminya lama. Santai tapi tetap acara kantor kan? Iya. Tapi, kamu pasti bosan di sana. Teman-teman kerjaku suka ngomongin topik berat. Dan, ya, kamu tahu sendiri, aku cuma takut kamu nggak nyaman, jawab Raihan, mencoba menetralkan suasana. Namun, kali ini hati Nadia terasa lebih perih dari biasanya. Beberapa bulan terakhir, setiap kali ada acara kantor, Raihan selalu punya alasan. Katanya tidak penting, katanya cuma makan malam cepat, katanya penuh urusan internal. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Kali ini, ia benar-benar tidak ingin Nadia datang. Apa kamu malu kalau aku datang? Tanya Nadia pelan. Raihan buru-buru berdiri dan menggenggam kedua tangan istrinya. Enggak. Sama sekali enggak. Aku cuma nggak mau kamu jadi bahan omongan. Karena gayaku kampungan? Potong Nadia cepat, dengan nada datar. Raihan terdiam. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa membenarkan. Tidak juga sanggup menyangkal. Nadia menarik tangannya pelan, lalu berbalik ke dapur. Berangkatlah. Aku doakan acaranya lancar, ucapnya lirih, tanpa menoleh. Raihan tahu dia salah bicara. Tapi seperti kebanyakan pria yang bingung saat mencoba menjembatani dua dunia, ia memilih diam dan pergi. Hatinya berat, tapi pikirannya tak tenang kalau Nadia hadir dan akhirnya disakiti oleh komentar tajam rekan-rekannya. Acara sore itu bukan sekadar kumpul biasa. Ada tamu-tamu dari kantor pusat yang datang, termasuk beberapa investor luar negeri. Semua karyawan berpakaian rapi. Musik jazz mengalun pelan di atas rooftop yang didekorasi mewah dengan lampu-lampu gantung dan bunga segar. Di pojok ruangan, sekelompok wanita berpakaian mahal sedang mengobrol sambil menyeruput mocktail. Raihan dateng tuh, bisik salah satu wanita. Oh sayang, sendirian lagi. Kayaknya istrinya memang gak ngerti fashionnya, makanya gak pernah diajak, kata Citra, istri dari salah satu petinggi perusahaan, dengan nada menyindir. Waktu gathering bulan lalu aja dia datang pakai gamis polos dan sendal flat. Udah gitu ngomongnya, kayak ibu-ibu tukang sayur, sahut Mitha, yang kini semakin vokal bicara tentang Nadia di belakang. Mereka tertawa pelan, dengan nada penuh sinis. Padahal,
Tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka remehkan itu. Nadia duduk sendiri di ruang tengah, di hadapannya sebuah buku sketsa lama terbuka. Di sana, ada desain pakaian formal yang ia gambar sendiri bertahun-tahun lalu. Ia menyentuhnya dengan jari, lalu bangkit dan membuka lemari pakaian. Perlahan, ia menarik koper tua itu lagi. Di dalamnya, bukan hanya kebaya dan perhiasan mahal, tapi juga kartu kepemilikan saham, surat pewarisan dari kakeknya, pendiri PT Graha Karya Nusantara. Di salah satu map, ada sebuah foto lama, Nadia muda, berdiri bersama direktur utama dan para investor. Ia masih mengenakan pakaian elegan saat itu, berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia mendesah pelan. Sudah lama aku menyembunyikan semua ini, Raihan. Tapi apakah kamu akan tetap bangga padaku jika kamu tahu siapa aku sebenarnya? Nadia bangkit, berjalan ke cermin, menatap pantulan dirinya yang sederhana. Aku tidak malu dengan siapa aku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diremehkan karena kesederhanaan itu. Raihan pulang malam. Kali ini tidak dengan wajah senang. Ia terlihat murung, dan ada beban di matanya. Gimana acaranya? Tanya Nadia sambil menyodorkan teh hangat. Biasa aja, jawab Raihan pendek. Nadia tahu pasti ada sesuatu. Tapi ia tak menanyakan lebih jauh. Ia tahu, jika saatnya tiba, semuanya akan terbuka sendiri. Tiba-tiba Raihan berkata, Nat, kamu masih ingat waktu awal kita nikah? Kamu pernah bilang kalau kamu dulunya kerja bantuin yayasan sosial? Nadia mengangguk pelan. Iya, kenapa? Aku tadi ngobrol sama salah satu direktur, dia nyebut nama yayasan itu. Katanya salah satu pewaris perusahaan pernah tinggal di sana untuk beberapa waktu. Anaknya perempuan, sederhana, tapi katanya pemilik utama saham perusahaan sekarang. Katanya, dia cucu dari pendiri perusahaan, tapi tidak pernah tampil di publik. Nadia menunduk. Dan kamu tahu yang aneh? Lanjut Raihan. Semua ciri-ciri itu mirip kamu, Nat. Sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak. Aku nggak nuduh, Nat. Aku cuma, kamu pernah bilang kamu bukan siapa-siapa. Tapi dari dulu kamu selalu tahu semua detail soal cara kerja perusahaan. Kamu bahkan ngerti struktur organisasi kantor, aku jadi mikir. Nadia menatap mata suaminya, lama. Lalu tersenyum. Kalau aku memang siapa-siapa, apa kamu akan tetap sayang padaku? Tanyanya tenang. Raihan mengangguk cepat. Tentu. Aku sayang kamu karena kamu, bukan karena latar belakang kamu. Tapi, aku cuma pengen jujur. Karena aku takut aku menyakiti kamu. Nadia mendekat, menggenggam tangan Raihan. Aku juga ingin jujur, Han. Tapi belum sekarang. Kamu belum siap, mereka juga belum siap. Raihan mengernyit. Mereka? Nadia hanya tersenyum samar. Percayalah padaku. Saat waktunya tiba, semuanya akan kamu lihat sendiri. Mentari belum tinggi, namun hawa panas kota Jakarta sudah mulai menyengat. Di sebuah kafe pinggir gedung perkantoran elit, sekumpulan wanita terlihat sedang duduk santai dengan busana modis dan tas bermerek yang mencolok. Di antaranya ada Mitha dan Citra, dua istri dari manajer senior perusahaan tempat Raihan bekerja. Dengan gaya bicara nyinyir yang dibungkus senyum manis, mereka asyik membicarakan acara kantor semalam. Kamu lihat Raihan kemarin? Datang lagi sendirian, ujar Citra sambil memutar sedotan dalam gelas frappuccino-nya. Iya. Aku tuh kadang kasihan sama dia. Sayang, mukanya lumayan, karirnya oke, tapi istrinya? Haduh. Kayak orang kampung masuk hotel bintang 5. Balas Mitha dengan tawa kecil yang dibuat-buat. Pakai gamis polos terus, nggak ngerti make up. Dengar-dengar malah jualan kue? Duh, Raihan itu seharusnya bisa dapat yang lebih layak untuk posisinya sekarang. Tawa mereka pecah di antara musik jazz yang mengalun di dalam kafe.
Tak ada yang menyangka, di pojok kafe yang sama, Nadia sedang duduk sendirian di balik majalah mode yang terbuka di hadapannya. Ia mendengar semuanya. Hatinya tentu saja terasa ngilu. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak kaget, karena cemoohan semacam itu sudah sering mampir ke telinganya lewat angin. Namun, kali ini berbeda. Yang mereka bicarakan bukan hanya dirinya, tapi suaminya. Raihan. Pria yang selama ini melindunginya, meski dengan cara yang kadang tak ia mengerti. Nadia bangkit pelan. Ia berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Raihan sedang duduk di ruangannya, membaca laporan mingguan ketika pintu diketuk. Tok, tok. Mas Raihan, boleh bicara sebentar? Suara itu milik Ibu Dina, HRD senior yang sudah lama bekerja di perusahaan. Silakan Bu, ucap Raihan sambil mempersilakan masuk. Dina duduk dengan raut wajah ragu. Saya mau menyampaikan ini secara pribadi dulu. Karena menurut saya, ini penting. Raihan mengernyit. Ada masalah? Dina mengangguk pelan. Bukan masalah teknis, tapi masalah budaya. Beberapa staf mengeluhkan suasana kerja yang jadi tidak sehat. Terutama setelah acara kantor beberapa bulan terakhir. Banyak gosip, sindiran, bahkan ada beberapa istri staf yang mulai ikut campur ke dalam urusan kantor. Contohnya, Dina tampak sungkan. Termasuk komentar negatif tentang istri Anda, Mas Raihan. Raihan langsung duduk tegak. Maksudnya? Saya pribadi sangat menghargai Ibu Nadia. Tapi, ya, ada yang bilang beliau tidak cocok muncul di acara resmi perusahaan. Ada juga yang membandingkan penampilannya dengan istri manajer lain. Saya tahu ini bukan urusan kerja, tapi kalau dibiarkan, bisa jadi bola salju. Wajah Raihan memerah. Tangannya mengepal di atas meja. Bu Dina, maaf, saya nggak pernah membawa urusan rumah tangga ke kantor. Tapi kalau sampai istri saya dijadikan bahan cemoohan, saya nggak bisa diam. Dina mengangguk. Saya mengerti. Justru itu saya bicara empat mata dulu. Saya hanya ingin Mas Raihan tahu dan waspada. Budaya perusahaan kita sedang diuji. Banyak yang mulai lupa bagaimana menghargai sesama. Hari itu, Raihan pulang lebih awal. Tak seperti biasa, ia membawa sebuket bunga mawar putih. Nadia terkejut saat membuka pintu. Wah, tumben, Raihan bawa bunga. Ada apa ini? Tanyanya dengan senyum kecil. Raihan langsung memeluk istrinya erat. Tak berkata apa-apa. Pelukannya hangat tapi penuh tekanan batin. Nadia membalas pelukan itu dengan lembut. Setelah beberapa saat, Raihan berkata, aku dengar sendiri hari ini, Nat. Dari HRD. Katanya, kamu jadi bahan gosip. Nadia hanya menatapnya. Aku marah, Nat. Aku ngerasa gagal melindungi kamu, lanjut Raihan. Matanya berkaca-kaca. Nadia tersenyum tenang. Kamu tidak gagal, Han. Kamu justru telah menunjukkan bahwa kamu peduli. Aku tahu mereka bicara di belakangku. Aku dengar semua, bahkan tadi pagi, aku mendengarnya sendiri di kafe. Raihan terkejut. Kamu dengar langsung? Nadia mengangguk. Iya. Tapi aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Karena dunia yang seharusnya profesional, ternyata menyimpan racun yang halus. Raihan menunduk. Nat, kalau kamu mau berubah hanya supaya mereka terima kamu, aku akan sangat mengerti. Nadia tersenyum getir. Aku tidak ingin berubah hanya untuk diterima oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal hatiku. Raihan terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia mencintai Nadia, itu pasti. Tapi lingkungan di sekitarnya perlahan menggoyang keyakinannya. Namun kini, melihat bagaimana Nadia tetap tenang di tengah badai, justru membuatnya semakin kagum. Nadia bangkit dari sofa,
lalu berkata pelan tapi penuh makna. Mereka pikir aku kampungan karena dasterku, karena aku jualan kue. Tapi mereka lupa, kampungan tidak pernah jadi ukuran moral dan harga diri seseorang. Biarkan mereka tertawa sekarang. Tapi saat waktunya tiba, aku akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai istri manajer, tapi sebagai pemilik tempat mereka bekerja. Raihan memandang istrinya dengan kaget. Nat, maksudmu? Nadia tak menjawab. Ia hanya menatap Raihan dalam-dalam, lalu berkata, "Aku janji, kamu akan tahu semuanya sebentar lagi." Di dalam kamar, Nadia membuka laptopnya. Ia mengakses portal khusus pemegang saham utama perusahaan. Di sana, ia melihat laporan tahunan, struktur direksi, dan agenda acara perusahaan terbesar tahun ini, Gala Dinner Korporat Nasional. Acara itu akan diselenggarakan 2 minggu lagi. Di Ballroom Hotel Bintang 5. Di sana akan hadir semua petinggi, seluruh manajer, dan para pemegang saham. Nadia menutup laptopnya, lalu membuka lemari kecil di bawah tempat tidur. Di sana, tersimpan satu kotak kecil beludru hitam. Ia membukanya perlahan. Isi kotak itu adalah cincin berlian warisan kakeknya, sebuah simbol status pewaris utama perusahaan. Ia menggenggam cincin itu erat-erat. Sudah cukup mereka tertawa, sekarang giliranku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Gedung kantor PT Graha Karya Nusantara hari itu terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa staf berlalu lalang membawa map undangan berlapis emas, membagikan secara eksklusif kepada seluruh manajer dan petinggi perusahaan. Di meja Raihan, sebuah amplop hitam pekat diletakkan oleh sekretaris direktur. "Ini untuk Anda, Pak Raihan. Undangan gala dinner tahunan dari kantor pusat. Dress code formal black tie," ucap sang sekretaris dengan senyum sopan. Raihan membuka amplop itu perlahan. Undangannya mewah. Kertasnya tebal, berembos emas, dengan cap perusahaan dan tanda tangan direktur utama sendiri. "Dengan ini mengundang Anda dan pasangan ke Gala Dinner Nasional PT Graha Karya Nusantara. Hari Sabtu, pukul 19 WIB. Hotel Imperia Grand Ballroom. Dress code, formal elegant. Acara tertutup dan hanya untuk yang terdaftar secara resmi." Raihan menelan ludah pelan. Gala dinner ini bukan sembarang acara. Disinilah semua petinggi, pemegang saham, bahkan mitra luar negeri akan hadir. Dan yang paling penting, semua manajer harus membawa pasangan. Di luar ruangan, beberapa staf perempuan mulai saling membicarakan undangan itu dengan semangat. "Kamu udah tahu belum? Katanya bakal ada tamu kehormatan misterius dari kantor pusat. Katanya pemilik utama perusahaan mau hadir." "Ah, masa sih? Bukannya dia nggak pernah muncul di acara apapun? Makanya, katanya tahun ini istimewa." Raihan semakin cemas. Ia langsung teringat satu hal, bagaimana caranya membawa Nadia ke acara itu? Sore hari, Raihan pulang membawa undangan itu. Ia menyimpannya di dalam tas kerja, berharap bisa menunggu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Namun seperti biasa, Nadia menyambutnya dengan senyum hangat dan teh hangat di tangan. "Kamu kelihatan gugup. Ada apa?" tanya Nadia sambil meletakkan cangkir di meja. Raihan ragu-ragu. Tapi akhirnya ia mengeluarkan undangan itu dan menyodorkannya. "Ini, undangan gala dinner kantor. Kita diminta hadir sebagai pasangan." Nadia membaca dengan saksama. Lalu tersenyum kecil. "Akhirnya kamu ajak juga." Raihan tersentak. "Maaf, Nat, aku tahu. Kamu takut aku nggak cocok. Takut aku direndahkan. Takut aku bikin malu," potong Nadia sambil tetap tersenyum, namun ada luka dalam tatapannya. Raihan menunduk. "Aku bukan malu punya kamu, Nat. Tapi aku malu dunia ini masih melihat seseorang dari label baju, bukan dari hati." Nadia menatapnya dalam-dalam. "Maka izinkan aku hadir, sebagai diriku. Tidak sekadar istri Raihan."
Nadia berdiri di depan cermin. Ia mencoba beberapa pilihan gaun. Di atas ranjang, tergeletak kebaya modern dengan bordir halus dari desainer ternama. Bukan baru dibeli, kebaya itu peninggalan almarhum neneknya, disimpan dengan penuh cinta. Ia memadukannya dengan selendang batik tulis asli dan sepatu hak klasik berwarna emas gading. Rambutnya ditata rapi. Make-up-nya tidak berlebihan, hanya polesan lembut yang mempertegas garis wajahnya yang tenang dan elegan. Ia bukan Nadia yang selama ini dilihat orang di balik daster dan sendal jepit. Ia adalah Nadia Putri Santika, cucu dari pendiri perusahaan, pemegang saham terbesar, dan penerus sah kerajaan bisnis yang selama ini diam-diam ia lindungi. Hotel Imperia Grand berdiri megah dengan lampu kristal bergelantungan di lobi. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke ballroom. Para tamu hadir dalam balutan jas, gaun, dan perhiasan mahal. Kamera dan fotografer perusahaan sibuk mengambil gambar para undangan. Raihan berdiri canggung di pintu masuk, mengenakan tuxedo hitam. Jantungnya berdebar keras. Lalu mobil hitam berhenti di depan pintu utama. Dari dalamnya keluar seorang wanita yang membuat semua mata tertuju padanya. Langkahnya anggun. Tatapannya tenang namun tajam. Gaunnya tak mencolok, tapi berkelas. Dan wajahnya dikenal, meski selama ini tertutup oleh kesederhanaan. Nadia, ucap Raihan dengan suara nyaris tak terdengar saat melihat istrinya turun dari mobil. Beberapa tamu bahkan membisikkan nama itu dengan nada terkejut. Itu istri Raihan kan? Gila, cantik banget. Tadi katanya jualan kue. Tunggu, itu Nadia Putri Santika. Aku pernah lihat foto lamanya di rapat pemegang saham. Bisik-bisik mulai berubah menjadi gemuruh kekaguman bercampur ketegangan. Raihan terpaku. Nadia berjalan mendekatinya dan menyodorkan tangan. Boleh aku dampingi kamu malam ini, Pak Manayer? Ucapnya sambil tersenyum. Raihan tersenyum haru. Ia mengambil tangan istrinya dan menciumnya. Aku yang seharusnya bangga bisa berdiri di sampingmu. Mereka berjalan masuk ke ballroom. Tiba-tiba, seluruh ruangan hening ketika direktur utama berdiri di podium. Selamat malam. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya mengenalkan tamu kehormatan kita malam ini. Seseorang yang selama ini memilih untuk bekerja di balik layar. Cucu dari pendiri kita tercinta, dan kini pemilik mayoritas saham perusahaan. Saya persilakan. Ibu Nadia Putri Santika. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Mitha dan Citra, yang sempat mengejek Nadia habis-habisan, terlihat pucat. Gelas mereka nyaris jatuh dari tangan. Mereka menunduk, tak berani menatap ke depan. Nadia melangkah naik ke podium. Ia tersenyum, lalu membuka pidatonya. Saya hadir malam ini bukan untuk unjuk kekuasaan, tapi untuk mengingatkan bahwa budaya kerja kita adalah tentang nilai, bukan penampilan. Tentang etika, bukan merek tas atau sepatu. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu sering memandangnya rendah. Jika seorang wanita hanya dinilai dari dandanan dan cara bicaranya, maka perusahaan ini telah melupakan fondasi yang dulu dibangun oleh kakek saya. Kerja keras, kesederhanaan, dan ketulusan. Seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang berani mengeluarkan sepatah kata pun. Raihan berdiri di samping panggung, menatap istrinya dengan bangga dan mata berkaca-kaca. Ia akhirnya sadar bahwa wanita yang selama ini ia khawatirkan akan direndahkan, justru adalah orang yang memegang kunci masa depan perusahaan. Sorot lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom. Musik latar pelan terdengar seperti bisikan lembut, namun suasana justru terasa menegang. Baru saja pidato Nadia Putri Santika selesai, namun efeknya menyelimuti seluruh ruangan seperti badai halus yang merobek semua topeng. Beberapa detik setelah Nadia turun dari podium, ruangan masih hening. Semua tamu yang sebelumnya tertawa lepas, kini terdiam membatu.
Para istri kolega yang biasanya berbincang keras tentang fashion dan liburan mahal, mendadak menunduk menatap meja mereka. Termasuk Mitha dan Citra, dua mulut yang paling sering mencibir Nadia. Wajah mereka pucat, nyaris tak berdarah. Dia, itu istrinya Rehan kan? Bisik seorang wanita, mencoba memastikan kenyataan yang baru saja menampar mereka. Bukan hanya istrinya Rehan, dia pemilik utama perusahaan kita. Jawab yang lain nyaris berbisik namun terdengar jelas oleh semua. Tiba-tiba suasana berubah. Orang-orang yang tadinya duduk menyilangkan kaki penuh gaya, kini duduk dengan tubuh kaku, tangan gemetar, dan mata menyapu ruangan dengan gugup. Seolah takut bertemu tatapan wanita yang selama ini mereka remehkan. Masih terdiam, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Bisiknya pelan. Nadia menatap suaminya, lembut. Karena aku ingin dicintai sebagai Nadia biasa. Bukan Nadia pemilik saham. Kamu mencintaiku bukan karena apa yang aku miliki. Itu sudah cukup bagiku. Rehan menunduk, menyentuh tangan istrinya. Dan aku bangga padamu, bukan karena sahammu, tapi karena hatimu, ucapnya lirih. Direktur utama, Pak Herman, mendekat dan memberi salam hormat pada Nadia. Terima kasih sudah hadir malam ini, Ibu Nadia. Kami semua merasa sangat terhormat. Nadia membalas dengan senyum sopan. Terima kasih, Pak Herman. Acara ini luar biasa. Pak Herman lalu berbisik, saya ingin tahu, apakah benar Ibu akan mengevaluasi internal perusahaan? Nadia menatapnya tegas. Sudah waktunya, Pak. Budaya perusahaan tidak hanya diukur dari laporan keuangan, tapi juga dari bagaimana karyawan dan keluarganya memperlakukan sesama. Mulai malam ini, saya akan menilai, bukan hanya dari prestasi kerja, tapi juga dari karakter dan etika. Pak Herman mengangguk. Wajahnya penuh hormat. Perintah Ibu akan segera kami laksanakan. Tak butuh waktu lama, kabar menyebar ke seluruh tamu. Mitha menarik lengan suaminya. Aku harus minta maaf. Sekarang. Namun sang suami hanya menatapnya sinis. Kamu pikir permintaan maaf bisa menghapus semua ucapanmu selama ini? Citra berdiri, mencoba berjalan ke arah Nadia. Tapi langkahnya terasa berat, seperti diseret dosa yang telah bertumpuk. Di tengah ballroom, Nadia berdiri anggun. Dikelilingi oleh para direksi dan tamu penting. Sekalipun ia tak menyombongkan diri. Tapi wibawanya lebih kuat dari semua perhiasan yang dikenakan para tamu malam itu. Mitha dan Citra akhirnya mendekat, langkah mereka pelan dan gemetar. Bu? Ibu Nadia, ucap Citra nyaris tak terdengar. Nadia menoleh, menatap keduanya dengan tatapan tenang. Tidak sombong. Tidak marah. Tapi tegas. Kami ingin meminta maaf. Atas semua yang pernah kami ucapkan, semua candaan, semua kesalahan kami, Mitha berkata lirih, air mata mulai jatuh. Nadia menatap mereka dalam-dalam. Kalian tidak perlu minta maaf padaku. Tapi minta maaflah pada hati nurani kalian sendiri. Karena kalian bukan menyakiti saya, tapi menyakiti diri kalian sendiri dengan memperkecil sesama wanita. Citra tak mampu membalas. Mitha menunduk dalam-dalam. Dan, semua tamu di sekeliling terdiam. Acara malam itu berlanjut, tapi nuansanya berubah drastis. Tidak ada lagi obrolan soal tas mahal atau pamer jabatan. Para karyawan dan pasangan mereka kini berbicara lebih sopan, saling menghargai. Bahkan beberapa dari mereka tampak sungkan menatap langsung ke arah Nadia dan Rehan. Sementara itu, Rehan duduk bersama istrinya di sudut ruang. Ia menggenggam tangan Nadia dengan erat. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia, katanya pelan. Kenapa? Tanya Nadia lembut. Karena selama ini aku takut kamu tidak pantas untuk dunia kerjaku, padahal akulah yang tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Nadia tersenyum. Kamu tidak salah, Rehan.
Justru karena kamu tulus, aku merasa aman jadi diriku. Dan sekarang, waktunya aku menunjukkan siapa diriku yang sesungguhnya. Tapi bukan untuk pamer. Hanya untuk membela kebenaran yang terlalu lama dikecilkan. Pak Herman kembali naik ke atas panggung. Sebagai penutup malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa mulai bulan depan, akan diadakan audit karakter dan budaya perusahaan. Siapapun yang memperlakukan sesama dengan tidak etis, baik di dalam kantor atau di lingkungan sosial karyawan, akan dievaluasi. Beberapa staf di barisan belakang terlihat panik. Wajah-wajah yang dulu gemar menggunjing dan merendahkan kini pucat pasi. Dan Nadia? Ia hanya duduk diam, tapi wajahnya memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Senyumnya kecil, tapi matanya tajam. Wanita yang dulu disebut kampungan itu, kini mengubah arah perusahaan dengan satu pidato, satu penampilan, dan satu sikap yang tulus. Pagi setelah gala dinner, rumah Raihan dan Nadia diselimuti ketenangan yang tidak biasa. Seakan semesta pun masih tercengang oleh apa yang terjadi malam sebelumnya. Raihan terbangun lebih dulu. Duduk di sisi ranjang, ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Kepalanya masih penuh dengan pertanyaan dan perasaan bersalah yang menumpuk. Ia menoleh ke samping. Nadia masih terlelap. Wajahnya tenang. Cantik. Sederhana. Tapi semalam, wanita ini mengubah segalanya. Raihan bangkit dan pergi ke ruang makan. Di sana, ia menemukan satu set sarapan sudah disiapkan, seperti biasa. Tapi ada satu benda asing di tengah meja, sebuah kotak kayu berukir. Dengan ragu, Raihan membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen. Surat kepemilikan saham. Surat warisan. Foto lama. Kartu anggota Dewan Pemilik. Dan di atas semuanya, satu lembar surat dengan tulisan tangan halus. Untuk Raihan. Jika kamu membaca ini, berarti semuanya telah terjadi. Maafkan aku karena selama ini menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Bukan karena aku tidak percaya padamu, justru karena aku sangat mempercayaimu, aku ingin kamu mencintai aku apa adanya. Aku adalah Nadia Putri Santika, cucu dari almarhum Haji Santika, pendiri Graha Karya Nusantara. Semua saham yang kamu lihat, semuanya diwariskan padaku sejak usia 23 tahun. Tapi aku lelah hidup dalam kemewahan tanpa rasa. Aku ingin menemukan cinta yang tidak melihat label. Dan aku menemukan itu, padamu. Terima kasih sudah mencintaiku dalam keadaan paling sederhana. Tangan Raihan gemetar saat membaca. Nafasnya tercekat. Hatinya seperti diremas. Semua penolakan kecil, semua keraguan yang pernah ia lontarkan, kini terasa seperti luka yang ia ciptakan sendiri. Ternyata selama ini, istrinya adalah orang paling penting di perusahaan tempat ia bekerja. Tapi tetap memilih hidup biasa. Bersamanya. Raihan duduk diam. Tangannya menutup wajah. Air mata jatuh perlahan, bukan karena kecewa, tapi karena bangga dan malu bersatu dalam dadanya. Nadia bangun dan menemukan Raihan duduk di teras, masih memegang kotak kayu itu. Ia menghampiri tanpa bicara. Raihan langsung berdiri, lalu memeluknya erat. Nat, maafkan aku benar-benar. SSST. Nadia menempelkan jari di bibir Raihan. Kamu tidak salah. Raihan menggeleng. Aku ragu padamu. Aku takut kamu bikin malu. Aku bahkan menyuruhmu untuk tidak datang ke acara kantor. Nadia tersenyum tipis. Karena kamu ingin melindungiku. Raihan menunduk. Aku tidak pantas jadi suamimu. Nadia memegang wajah Raihan dengan dua tangannya. Jangan pernah bilang begitu. Kamu mencintaiku ketika kamu tidak tahu siapa aku. Itu lebih dari cukup. Beberapa tahun lalu, Nadia hidup dalam dunia penuh kemewahan. Setiap langkahnya diiringi oleh pelayan, setiap keputusannya diatur oleh dewan keluarga.
Ia dijodohkan dengan pria-pria pilihan keluarga, tapi semuanya hanya mencintai warisannya, bukan dirinya. Sampai suatu hari, ia kabur dari dunia itu. Ia tinggal di yayasan milik almarhum neneknya, menyamar sebagai relawan. Di sanalah ia bertemu Raihan, seorang pria muda sederhana yang datang mengajar anak-anak. Dari percakapan kecil, dari senyum tulus Raihan, Nadia merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Raihan tidak tahu siapa dia. Dan itu membuat Nadia merasa bebas. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Tidak ada glamor, tidak ada status. Hanya dua manusia yang saling menyayangi. Jadi, kamu tidak kerja di toko kue waktu itu? Tanya Raihan akhirnya, setengah tertawa. Nadia terkekeh. Aku memang bantuin teman lama yang punya toko kue. Supaya tetap bisa hidup sederhana. Tapi sebenarnya, aku kerja di balik layar perusahaan selama ini. Kadang menyamar ikut rapat pemegang saham. Kadang kirimkan ide melalui akun anonim. Raihan menggeleng pelan. Kamu benar-benar luar biasa, Nat. Nadia tersenyum. Aku cuma wanita biasa yang ingin dicintai, bukan karena siapa aku, tapi karena aku ini. Kabar kehadiran Nadia di gala dinner menyebar luas. Semua karyawan membicarakannya, antara kagum, terkejut, dan malu. Di ruang HRD, sebuah memo resmi dikirimkan kepada seluruh kepala divisi. Atas arahan langsung dari pemilik utama saham, akan dilakukan audit internal terkait budaya kerja, perilaku karyawan, dan lingkungan sosial. Semua bentuk perundungan, diskriminasi, atau sikap tidak profesional akan menjadi bahan evaluasi serius. Hasil audit dapat memengaruhi status karyawan secara langsung. Hormat kami. Dewan Kepemilikan Saham. Memo itu membuat banyak orang panik. Terutama mereka yang dulu lantang merendahkan Nadia. Sementara itu, di sudut taman kantor, Nadia duduk di bangku panjang, menatap kolam kecil sambil membaca laporan bulanan. Raihan menghampiri, duduk di sebelahnya. Ada banyak yang takut sekarang, katanya. Nadia tersenyum tanpa menoleh. Biarkan mereka takut, supaya mereka belajar menghargai. Dan kamu, tetap tinggal di rumah kecil kita? Tanya Raihan sambil menggenggam tangan Nadia. Nadia menoleh, menatap suaminya penuh cinta. Aku tetap Nadia yang dulu. Rumah itu, masakanmu, tawa malam kita, itu lebih berharga dari semua sahamku. Tapi, kali ini, izinkan aku berdiri di panggung. Bukan untuk pamer. Tapi untuk melindungi orang-orang seperti aku, yang pernah diremehkan. Raihan mengangguk pelan. Aku akan selalu di sampingmu. Kantor pusat PT Graha Karya Nusantara mulai terasa berbeda sejak malam gala itu. Tak ada lagi gelak tawa berlebihan di lorong, tak ada lagi istri-istri karyawan yang lalu lalang memamerkan tas dan perhiasan di area kerja. Suasana lebih hening. Tegang. Semua orang seolah menahan napas. Memo dari Dewan Pemilik Saham, yang berisi perintah audit budaya dan etika karyawan, tertempel di hampir setiap sudut kantor. Dengar-dengar yang ngeluarin perintah itu langsung? Ibu Nadia, bisik seorang staf. Ya iyalah. Dia kan pemilik utama saham, bro. Balas yang lain, sambil menatap pintu ruangan HRD dengan raut panik. Bagi sebagian orang, ini adalah peringatan. Tapi bagi beberapa orang yang selama ini jadi korban bisik-bisik dan sikap sombong rekan kerja, ini adalah angin perubahan. Nadia duduk di ujung meja panjang, bersama Pak Herman dan tim manajemen. Ia mengenakan blazer putih bersih, rambut diikat rapi, wajahnya tenang namun wibawanya mendominasi seluruh ruangan. Di hadapannya, tumpukan laporan hasil evaluasi budaya kerja. Dari hasil investigasi internal, kami menemukan adanya pola perundungan dan diskriminasi verbal terhadap beberapa istri karyawan. Terutama yang berasal dari kalangan sederhana, ujar HR Manager. Nadia mengangguk. Nama-nama? HRD membuka halaman demi halaman, memperlihatkan catatan kejadian,
nama-nama pelaku, saksi, dan bahkan rekaman CCTV beberapa percakapan yang direkam secara sah dalam acara internal. Nadia menatap data itu dengan saksama. Di sana, tertulis jelas, Mitha dan Citra, beserta beberapa karyawan yang membiarkan perundungan itu terjadi tanpa tindakan. Baik, ujar Nadia tenang, namun tajam. Lakukan pendekatan secara profesional. Tidak perlu drama. Tapi beri mereka satu pilihan, mengundurkan diri dengan hormat atau kami akan mengambil tindakan hukum internal. Pak Herman menunduk. Siap, Bu. Sementara itu, di rumah Mitha. Mitha mondar-mandir dengan ponsel di tangan. Ia mencoba menghubungi suami, mencoba mencari tahu nasibnya. Kenapa kamu nggak angkat? Aku butuh tahu kabar. Kamu bakal dipecat nggak? Citra yang duduk di ruang tamu hanya bisa memeluk tas mewahnya erat-erat. Seluruh harga diri mereka yang selama ini dibangun dari gengsi sosial kini roboh dalam semalam. Kenapa kita nggak sadar? Kenapa kita ngeremehin dia? Ucap Citra lirih. Mitha menunduk. Karena kita pikir dia bukan siapa-siapa. Satu persatu, para staf dan keluarga staf yang pernah terlibat dalam perilaku tidak etis dipanggil ke ruang evaluasi. Beberapa menangis. Beberapa membela diri. Namun rekaman, saksi, dan laporan jelas berbicara. Bahkan ada satu manajer yang selama ini diam-diam ikut menyebar gosip tentang Nadia, dengan dalih sekadar bercanda, dipecat secara langsung karena melanggar kode etik perusahaan dan budaya kerja. Nadia tidak menghadiri proses pemecatan. Tapi setiap surat keputusan keluar dengan tanda tangannya, tegas dan tak bisa diganggu-gugat. Dalam forum resmi, Nadia berdiri di hadapan ratusan staf dari berbagai divisi. Ia mengenakan pakaian formal sederhana. Tidak glamor. Tidak mencolok. Selamat sore, ucap Nadia membuka. Beberapa hari terakhir, banyak dari kalian bertanya, apakah saya benar-benar pemilik perusahaan ini? Maka saya jawab, ya. Seluruh ruangan hening. Tapi saya bukan datang sebagai bos besar. Saya hadir sebagai wanita yang pernah diremehkan, dicibir, dan dianggap tidak layak masuk ke ruangan ini. Saya tahu perasaan itu. Dan saya tidak ingin ada satupun dari kalian, istri, suami, karyawan level bawah, merasakan hal yang sama. Ia menatap semua mata yang menunduk. Karena itu, saya bersihkan. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mengembalikan budaya perusahaan ini, kerja keras, etika, dan rasa hormat. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Beberapa orang bahkan mulai berdiri. Nadia melanjutkan, mulai bulan depan, akan saya luncurkan program pelatihan etika, karakter perilaku profesional. Dan pasangan kalian, suami, istri, boleh ikut. Karena nilai baik harus dimulai dari rumah. Rehan duduk di ruang tengah, memandangi Nadia yang sedang menyiapkan makanan ringan. Semua orang sekarang memanggilmu Ibu Nadia. Bahkan Direktur Utama. Nadia tertawa pelan. Dan kamu masih bisa panggil aku sayang. Rehan mendekat, memeluk istrinya dari belakang. Sayang, kamu tahu? Aku bangga banget punya istri sekuat kamu. Nadia membalikkan badan dan memegang tangan Rehan. Terima kasih karena tetap mendampingiku, bahkan ketika kamu belum tahu siapa aku. Rehan mengangguk. Dan terima kasih karena kamu tetap menjadi kamu. Bukan berubah hanya karena ingin membalas mereka. Nadia tersenyum. Aku tidak balas dendam, Rehan. Aku cuma menaruh cermin di depan mereka. Biar mereka lihat sendiri siapa mereka sebenarnya. Hujan turun tipis di sore hari. Di balik jendela rumah sederhana mereka, Rehan berdiri memandangi langit abu-abu yang mendung. Suasana hatinya seirama dengan cuaca, tenang, tapi penuh gejolak di dalamnya. Nadia sedang di dapur, menyiapkan teh hangat. Tapi bukan itu yang membuat Rehan gelisah. Bukan pula tentang pekerjaannya atau perusahaan. Yang mengganggunya adalah rasa bersalah.
Malam itu, ketika Nadia dengan tenang dan wibawa mengumumkan siapa dirinya di depan ratusan orang, Raihan merasa dunia runtuh. Bukan karena malu, tapi karena sadar, selama ini ia telah mengurung seorang ratu dalam sangkar ketakutan. Raihan duduk di samping Nadia. Hening sejenak. Lalu dengan pelan, ia berkata, "Nat, boleh aku jujur?" Nadia menatapnya sambil menyeruput teh. "Selalu. Aku mau minta maaf, bukan karena kamu ternyata pemilik perusahaan. Tapi karena, aku sempat membatasi kamu. Aku sempat merasa kamu gak pantas ikut ke acara kantor, hanya karena penampilanmu." Nadia meletakkan cangkirnya, lalu menatap Raihan dalam-dalam. "Aku tahu, Han. Bahkan sebelum kamu minta maaf." Raihan menunduk. "Kamu gak marah?" "Aku sempat sedih. Tapi tidak marah. Karena aku tahu kamu mencoba melindungiku. Meskipun caranya salah." Raihan menggenggam tangan Nadia erat-erat. "Aku takut orang-orang menertawakanmu. Aku takut kamu tersinggung kalau dengar mereka bilang kamu kampungan. Aku terlalu sibuk mencoba menyelamatkan citra kita, sampai lupa bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Nadia tersenyum tipis. "Aku tidak butuh dilindungi dari hinaan, Han. Aku cuma ingin kamu berdiri di sampingku. Itu sudah cukup." Raihan menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. "Dan sekarang aku sadar, kamu bukan hanya pantas berdiri di sampingku. Kamu pantas berdiri di depan siapapun, bahkan aku sendiri." Raihan teringat pertama kali bertemu Nadia. Wanita itu mengenakan baju lengan panjang sederhana, rambut dikuncir, wajah polos tanpa make-up. Mereka bertemu di yayasan kecil di pinggiran kota. Waktu itu, Nadia sedang menyapu halaman sekolah kecil yang butuh banyak bantuan. Raihan baru saja menjadi relawan. "Namamu siapa?" tanya Raihan waktu itu. "Nadia," jawabnya ringan. "Panggilanku Raihan. Tapi teman-teman biasa manggil Pak Guru," ucap Raihan sambil tertawa. Dan saat itu juga, Nadia tertawa. Tulus. Ringan. Siapa sangka, tawa sederhana itu berasal dari wanita yang kini diketahui memiliki kendali atas perusahaan tempat Raihan bekerja? "Kalau kamu ingin aku berhenti kerja di perusahaan itu, aku akan mundur," kata Raihan tiba-tiba. Nadia terkejut. "Kenapa?" "Karena aku nggak mau orang-orang pikir aku numpang nama. Atau, aku nggak mau beban kerjaan jadi berubah karena mereka tahu siapa istriku." Nadia memegang pipi Raihan. "Raihan, kamu kerja keras. Kamu naik dari staf sampai jadi manajer karena usaha kamu sendiri. Jangan biarkan statusku membuat kamu ragu pada dirimu sendiri." Raihan terdiam. "Aku justru bangga punya suami yang berdiri dengan kakinya sendiri. Dan kamu tahu? Direksi sekarang lebih hormat padamu bukan karena aku, tapi karena kamu tetap rendah hati, tetap kerja seperti biasa." Raihan menatap istrinya, matanya mulai berkaca-kaca. "Dan aku lebih cinta kamu dari sebelumnya," katanya pelan. Nadia tersenyum, lalu memeluk Raihan erat-erat. Di pelukan itu, tak ada lagi rasa bersalah. Tak ada lagi gengsi. Tak ada lagi kebohongan. Yang tersisa hanyalah cinta yang semakin dewasa. Nadia dan Raihan kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Nadia tetap memakai daster kesayangannya di rumah, tetap masak sendiri, tetap belanja di pasar. Tapi kali ini, Raihan tidak lagi khawatir. Karena ia tahu, Nadia memilih hidup sederhana bukan karena tidak bisa mewah, tapi karena hatinya berada di tempat yang benar. Dan masyarakat kantor pun mulai berubah. Beberapa istri karyawan yang dulu takut tampil sederhana kini, mulai berani hadir dengan percaya diri. Mereka terinspirasi oleh Nadia. Tidak lagi berlomba dalam kemewahan, tapi dalam kehangatan dan karakter. Bahkan, pelatihan etika kepribadian yang diluncurkan Nadia mendapat sambutan luar biasa. Karyawan yang dulu masa bodoh kini mulai berubah.
Suasana kantor jadi lebih manusiawi. Dan Raihan? Ia tetap bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, setiap langkahnya disambut dengan lebih hormat. Bukan karena jabatannya, tapi karena ia adalah suami dari wanita paling berpengaruh di perusahaan dan tetap membumi. Waktu berjalan cepat sejak malam gala yang mengubah segalanya. Tapi tidak bagi Nadia. Ia masih bangun pagi, masih ke pasar tradisional dengan keranjang rotannya, dan masih menata meja makan sendiri setiap hari. Yang berubah adalah cara dunia memandangnya. Kini, tiap langkah Nadia bukan lagi diiringi cibiran, tapi penuh rasa hormat. Tidak ada lagi mata yang merendahkan. Tidak ada lagi bisik-bisik mengejek. Ia bukan hanya dikenal sebagai istri Raihan. Ia dikenal sebagai pemilik utama saham perusahaan raksasa yang memilih hidup dalam kesederhanaan. Di kantor pusat PT Graha Karya Nusantara, sebuah pelatihan perdana bertajuk Etika dan Karakter Profesional untuk Karyawan dan Keluarga dibuka secara resmi oleh Nadia. Tak seperti pelatihan biasanya, ruangan dipenuhi oleh karyawan dan pasangan mereka. Raihan duduk di antara peserta, tersenyum melihat Nadia di depan, berdiri anggun namun membumi. Ketika saya pertama kali masuk ke lingkungan perusahaan ini sebagai istri salah satu manajer, saya dianggap kampungan. Dilecehkan secara halus. Ditatap dari ujung kaki sampai kepala. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang berdiri membela. Ruangan hening. Tapi saya diam. Bukan karena lemah. Tapi karena saya tahu, kekuatan bukan diukur dari seberapa keras kita membalas, melainkan dari seberapa jauh kita bisa mengubah keadaan dengan tenang. Beberapa peserta terlihat menunduk. Ada yang menitikkan air mata. Bahkan Mitha dan Citra, yang kini hadir sebagai peserta umum, terlihat haru. Saya tidak datang untuk menghukum. Saya datang untuk menyembuhkan. Perusahaan ini adalah rumah. Dan rumah harus penuh kasih, bukan kebencian. Tepuk tangan membahana. Ia tidak langsung pulang. Nadia menyempatkan diri menyapa para staf kebersihan, satpam, bahkan karyawan magang. Ia menghafal nama mereka. Menanyakan kabar keluarga mereka. Semuanya dibalas dengan wajah haru. Terima kasih Bu Nadia, baru kali ini kami merasa dianggap, ucap salah satu OB, matanya berkaca-kaca. Nadia menggenggam tangan mereka satu persatu. Kalian fondasi dari tempat ini. Tanpa kalian, bangunan ini roboh. Raihan dan Nadia duduk di teras. Angin semilir, bulan menggantung di langit. Aku selalu merasa kamu terlalu hebat untuk aku, kata Raihan sambil menyandarkan kepala di bahu istrinya. Nadia tersenyum kecil. Dan aku selalu merasa kamu adalah hadiah terbaik yang pernah Tuhan beri. Karena kamu mencintaiku sebelum tahu siapa aku. Raihan menarik napas pelan. Sekarang aku tahu, apapun status kita, rumah ini akan tetap rumah. Kamu tetap kamu. Dan aku tetap aku. Mereka saling pandang. Tak perlu kata-kata. Karena hati mereka sudah bicara cukup. Nama Nadia Putri Santika dikenal luas sebagai pemilik saham wanita yang mengubah wajah perusahaan. Ia dikenal karena gaya hidup sederhana, namun penuh pengaruh. Raihan naik menjadi direktur divisi, bukan karena koneksi, tapi karena prestasi. Di setiap wawancara, ia hanya berkata, "Saya hanya suami dari wanita yang mengajari saya, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa." Dan setiap kali ditanya soal kekayaan, Nadia hanya menjawab, "Saya bukan kaya karena saham. Saya kaya karena saya tahu siapa yang